Tahu Pak? Kacau. Pak Mulyadi Pak. Bukan salah. Saya kirim 20 juta Pak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, dalam kesempatan kali ini kita akan mereaction tentang Kang Deddy Mulyadi saat menangani banjir bandang di Megamendung Bogor, dan begitu dekatnya dengan masyarakat sampai mendatangi salah satu pondok pesantren. Dan kita juga akan membahas salah satu bahasan-bahasan dari netizen tentang penanggulangan banjir Kang Deddy Mulyadi dan gubernur tetangga. Yuk jangan lama-lama, kita gaspol. Banjir yang sangat besar sekali meriah. Yang sangat lebat, ngeri melihat banjir seperti ini. Yang biasanya jarang masuk ke kampung, sekarang banjir. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ini bukan banjir kecil-kecil ini. Banjir tolong bantuan dipanginfokeun, bantuan. Pensiunan landing. Izin melaporkan, rumah sudah tenggelam. Minta tolong bantuannya. Siapa saja yang melihat video saya, tolong Jebak. melaporkan Kasihan. dari Kampung Pensiunan RW 01, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pak Deddy. Alhamdulillah, gercap Kang Deddy langsung datang ya. Tidak harus nunggu lama, sekalipun dalam kondisi hujan. Iya, Gak Bapak. pakai patwa lagi. Pak. Iya. Langsung pesantren. Malam lagi datangnya. Subhanallah. Injo Putra. Iya. Sudah Pak Kades nih. Tanah. Siap. Nyen saluran nu Ini dengan Pak Kades nih. Kayak lamun aya nu nyen pila deui mungkin kalau carek. Carekan, bukan apa? Ulah izinin ku Pak Kadesna. Ada izinan berapa? Sabab aing teh susah mah datangna ka aing. Aing teh ku pila. Hidup Bapak Eng. Kudu Bandung. Duit nah lolong KDM. Tunai dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Beres. Pesantren nih langsung nih. Tinggal di etan aja YouTube-na yeuh. Damai. Bapak aing teh sehat. Sehat, alhamdulillah. Temimping itu kabar. Yeah, kudu bebeja. Ai rakyat menang musibahnya kudu datang. Nah, gitu. Kudu Mantap ini. bebeja heula datang. Sopan aya datang pejabat mah komo mah kudu aya nyambutan lurah. Ieu mah lain Kalau pejabat. macet kieu, Pak. Teu kudu make penyambutan. Pak Haji, madam teh terang atau terus turun na mobil di kampung sawah? Tiap damang-damang. Di lewat kampung sawah. Masuk nih kaji na HP teh nih ieu jelema sarua begang nama Arwah, tapi pageurna. bager mana pura-pura bager we. Mana sok-sokan ini Gimana kan Jadi ditemukan berapa warga di rumah? sini, Pak? Enggak, yang berapa rumah Ibu yang longsor itu? Yang longsor mah Yang iya, akan punya yang akan potensi punya longsor. potensi longsor, di belakang rumah saya itu. Berapa rumah? Satu rumah. Jadi dari Karena takut atasnya. longsor dia tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di rumah Ibu adik juga saya. takut longsor. Iya, itu di rumah saya. Oh, Ibu rumahnya khawatir longsor. Khawatir longsor yang di Sehingga belakang rumah Ibu saya. tinggal di rumah sini. adik saya. Termasuk rumah yang di belakang rumah Ibu. Enggak, kalau yang di belakang rumah saya masih di Aman. rumahnya. Tidak aman tidak enggak? tidak kemana-mana karena kan
beliau masih warga Cisarua. Nggak aman nggak dia? Ada potensi longsor nggak kalau hujan model gini terus? Bisa sih, soalnya kan air tuh masuknya ke bawah rumahnya dia. Iya, Iya. karena kan nempatin rumahnya yang salah, bukan airnya yang salah. Iya. Tapi kulantaran eueuh deui tanahnya jadi dinyawe gitu. Ada pilihan. Pak, di pinggir kali. Iya. Bapak ada di mana? Sok di mana? Boleh apa lewatnya Pak Yu? Ya, sok di mana? Sepatu Om. Lebih bahaya di belakang. Aduh, Pakai bener Pak, pakai apa Pak? ya mau bener-bener merakyat nih. Ah, pura-pura merakyat we. Ya bapak. Sabaraha hiji pesantren teh santrinya berapa orang? Tapi hatinya memang lagi sedikit pak. Heeh. Tapi yang korban cuma satunya. Satu, bukan. Yang pesantrennya berapa santri semuanya? Ya minimal 25 orang. Lagi Yang nyantri berapa orang di sini? Yang nginep di sini? Lagi ada 2 orang, lagi 2 orang. Bukan, semuanya santrinya ada berapa? Yang kalong berapa yang kalong? yang kalau masih itu pak. Banyak. Sekarang ada dua. Yang santri tetap berapa? Yang saya tetap mah sekitar 10 orang. Oh, Kan ini ada 2 tempat pak. Ini yang lola ini adek. Saya kan ada 4 juga pak. Semuanya di sini. Jadi makanya istri saya kan ngungsi sekarang saya kata istri saya potong pak ya. Dan ngungsi istri. Si Abi mati ispisan komo. Oh benar. Iya. Ya sok atau mangga biar nanti terpetakan masalahnya. Soalnya Jadi ibu 2 rumah ya. Atas nama siapa? atas nama Ibu Cucun dan dan Pak Adin. Ibu Cucun dan Pak Adin. RT berapa? RT 1 RW 4. Cuman itu kan kalau yang Pak Adin itu dia bukan warga di sini, jadi warga di Udah Cisarua. nggak apa-apa, RT 1 RW 4 desa Desa Megamendung. dan desa Cisarua Desa- karena dan berbatasan. Desa Cisarua. Bukan berbatasan, jadi beli rumah di sini, jadi tinggalnya di sini, tapi Warganya nggak warga. apa-apa, yang penting di tempat ibu ada 2 rumah Iya. yang rawan longsor, Iya. gitu kan? Iya. Nah pertanyaannya adalah ketika oleh kita nanti misalnya direlokasi, Ya. dipindahkan, kan kalau rawan longsor harus pindah dari tempat yang terancam longsor. Iya. Aman, Ibu ya? bersedia pindah rumah? Iya, saya tinggal sama adik Nggak, saya. nanti misalnya direlokasi dibangunin rumah baru di tempat yang aman, ibu bersedia? Juga ya. Berat Yang juga. sebelah, kan kalau longsor mah harus dipindah rumahnya, nggak mungkin minahin tanah. Jadi kayak itu mah bukan longsor, pakaiannya amblas. Amblas. Iya, Turun. tanah turun, jadi Ya, nggak ada. artinya tanah. punya potensi Punya untuk potensi, amblas. iya, betul. Artinya mau longsor mau amblas sama aja, kan harus pindah. Iya. Bersedia pindah nggak? Iya, sok mana? Ayo, sok. Silakan tempat. Gubernur gak ada pengawal. Ayo. Siap damang. Istri yang pulang kasur kasur makanan saya tak beli yang. Ayeuna istri teh ngungsi ka mana? Daerah Pekancilan pak. Soalnya kalau bapak kalau sini. Oh di sini sih pak. Ya. Nah, rencana Bapak mau gimana kan ini mah sangat berbahaya teh tempatnya bukan rumahnya. Tapi ini mah rumah aman. Ah. Tapi berhubung mah ini masalah isi rumah, nah bisa dimanfaatkan sementara. Ya itu mah gampang. Kalau mengganti kursi mah masalah. Masalah ikut tempat tidur aja dulu lah. Ya ganti tempat tidur itu masalah gampang. Tinggal Bapak nomor rekeningnya berapa saya transfer sekarang untuk di tempat tidur. Mantap, nggak cap, nggak harus Kasur aja kalau tempat tidur mah ada. banyak bahas itu ini ya, nggak harus pakai rapat segala. Kirim Pak Haji. Jangan lupa Nah, kita nomor rekeningnya mana? Rekening tahu di mana? Nomor rekening. Boleh ke Pak Des. Pak Des saja boleh. Sok dikirim, sok kirim. Udah ada minta nomor. Nanti kita. Saya kirim 10 juta ya Pak ya. Untuk beli kasur. Sekarang dikirim. Nggak harus menunggu lagi, ini solusi. Kasur mamahi 10 juta. Iya deh Pak, Gunung Haji Abi Pak. Alhamdulillah. Iya sok. Atur nuhun Pak. Ya sok. Nah, beres ini mah. Aman, tapi ini rumah aman dari longsor. Pak. Aman. Aman Pak, tapi dina banjir unggul Pak, namun banjir gede, kenapa banjir? Ieu teh imah di gunung tapi banjir kumaha ceritana? Nah, iya Pak, jadi Pak, jadi Pak, airan sungai ketutup longsor. Si airnya kemana-mana gitu Pak. Jadi bukan terendam banjir sebenarnya mah. Bukan, dampak Air dari- yang belok. Nah, itu Pak, air belok. Atuh udah teranyeun imana sisi sungai. Iya mantep Pak, jangan berarti motor ngangkut Oh, itu belah ditu. Longsor, jadi air. Iya Pak, benar. Siap. Saya tahu. Siap, siap. Kalau
kalau pesantren nanti sisi susukan moal pan akibat sisi susukan Siap. lantaran nubu di tempat Apa nanti uang yang sisanya saya beliin untuk pengajian itu keperluan anak-anak. Mereka Quran anak bawa apa? oh ya udah gini aja pak nah udah 20 10 jam kebutuhan tadi 10 jam kebutuhan ngaji barudak ada nomornya udah Ayo nepuk jangan terlalu keras apa ya. cepat kirim ya ya Hidup Bapak Aik. Mas Pramono, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Wah, air itu jalan sendiri, bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya, bukan kayak di luar angkasa air terbang-terbang. Ayo gimana? Siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, betul. Ya kan? Sama-sama Dan baru. bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin habis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Mirip apa sih? Salahin angin. Hampir. Mirip, cocok mereka dua. Nah, dari mana tuh banyak? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Iya. Bisa aja kadang ini nanya ke orang Jakarta, nanya banjir Jakarta, katanya gara-gara Bogor. Ternyata Berarti yang ngirim banjir orang Jakarta. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Orang Jakarta. Atau orang Bogor. Liur. Amin. Sehat-sehat Kang. Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Saya minta hentikan dulu deh. Dan kita nggak boleh dulu ngeluarin. Sebelum ITB aja tuh kaji. Jangan kita. Bukan salah ibu loh. Ini salah negara. Kalau saya sih, pengusaha nggak salah. Salah negara nggak cerdas. Salah aparat tidak cerdas. Tidak melihat ke depan. Melihatnya hari ini aja transaksional. Karena Jawa Barat itu pada akhirnya dikepung bencana karena perubahan peruntukan lahan. Coba gini, gunung dirubah jadi begini, dataran tengahnya, sungainya penyempitan, ada perumahan di pinggir sungai. Daerah Bekasinya rawaknya diuruk, ya kalau banjir ya sudah, itu sudah otomatis. Ya, secara prinsip satu ya, karena saya orang Sunda, punya leluhur Sunda, saya menyatakan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan orang Sunda ini tergantung pada gunung ini. Kalau gunung ini dijaga, dirawat, masyarakatnya makmur. Tapi kalau gunung ini terus-terusan dieksploitasi, sudah nggak akan ada kemakmuran, bencana tidak akan pernah terjadi. Berapa tenaga kerjanya kan sedikit. Sampai kapten di bencana 1 triliun, 1,5 triliun. Pagi ini saya harus ngeluarin duit berapa pagi ini? 500 juta. Pagi ini kan yang roboh dapur.
Ini keakraban warga terhadap pimpinannya ataupun terhadap pemimpinnya. Subhanallah. Ini tidak pakai perahu karet ya. Kebanjirannya kan ini mah langganan tiap tahun. Ini terdampak dari banjirnya dari Sungai Cibeet. Cibeetnya harus dibikin bendungan. Kewenangannya di Kementerian PU. Kan ini mah langganan sebelum terbangun Danau Cibeet. Kalau rumahnya dibuat panggung tinggi, mau nggak? Mau Pak. Mau ya? Nanti mau nggak sama RT? Mau. Jadi gini, rumahnya itu tidak begini. Nanti saya buatin misalnya dikolongin. Untuk kameramen kasihan. Aduh, awas Pak. 2 meter. Leles puasa. Malumnya terlihat ya. Aduh, udah. Kocok gitu. Aduh, bahaya bos. Nah kemudian kocok bau tuh. Nah kemudian tinggi paling tinggi banjir di sini berapa? Ya, 3 meter lah. 3 meter yang nggak pernah. 3 meter paling tinggi. Ya, tapi jarang. Jarang. 3 meter mah jarang. Hanya 2 meteran. 2 meter setengah lah ya. Iya. Jadi dibikin rumahnya konstruksinya, dibikin kolong pakai beton, Iya. beton 2 meter setengah. Iya. Di atasnya rumah. Jadi ketika banjir tidak ada masalah. Besok saya keluarin pergubnya Tidak untuk harus bangun rumahnya. rapat-rapat dulu. Itu biar tidak terus-terusan begini, nggak selesai. Dulu saya punya gagasan itu sudah 4 tahun yang lalu, tapi waktu itu belum jadi gubernur, jadi belum bisa ngubur deh. Kasian. 4 tahun. Gil, aduh boy ya, aing suka nangkep bu awewe ya. Mestilah orang teh. Aduh, ampun ya. Jadi saya kasih solusi ya. Tahun ini juga saya bangunkan rumah yang berpanggung. Jadi rumahnya tingginya 2,5 meter. Nanti di atapnya mau tembok, mau dalam bentuk bambu, mau kayu, nggak ada masalah. Nanti kita siapkan. Ya. Yang penting ketika hujan datang, banjir masyarakat aman. Bulan Mei mulai pembangunan. Oke. Bawa Saraki. Mana? Pernah dibantuan di Saraki Sulawesi lain. Oh, Bang Mata yang program kulit. Iya, betul. Oh, mau. Ya, Pak. Di Saraki yang balik tuh, saya nanya. Subhanallah. Ada di ongkosan sih balik ke dia naik tuh. Ya udah mau. Udah bentar. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono bilang bahwa banjir yang Ini terjadi tanggapan adalah nih. kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Lalu ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi mengenai perihal kiriman banjir dari Bogor ini. Yang dikirim ke Jakarta tidak hanya air, tapi juga istilahnya pajak yang besar dan uang yang banyak terhadap Jakarta tersebut. Karena memang banyak istilahnya perusahaan-perusahaan yang berizinkan secara nasional bekerjanya di wilayah Jawa Barat, nah tapi uangnya kan masuk ke wilayah Jakarta. Jadi kan dana di Jakarta udah besar. Logikanya pada saat mempunyai dana besar mestinya Pak Pramono ini bisa istilahnya menanggulangi dan mempersiapkan nih seperti apa untuk musim penghujan yang akan menyebabkan banjir. Apakah diperbesar salurannya, apakah istilahnya membersihkan selokannya. Namun saya tidak melihat di program kinerja yang memang persiapan untuk banjir tersebut. Dan melihat netizen yang berkomentar pun istilahnya beberapa komentar pun tidak ada yang melihat, malah katanya malah program kucing ya, untuk istilahnya jauh-jauh kucing. Nah ini yang urgent kan masalah banjir, kok ini malah mengurusi kucing. Nah ini yang perlu dipikirkan. Jadi istilahnya dengan dana yang sebesar itu, statement Pak Deddy Mulyadi harusnya bisa mempersiapkan. Masa dana besar tidak bisa mempersiapkan nih untuk menanggulangi hanya sebatas banjir. Bisa dong mempersiapkan tekniknya seperti apa, dananya berapa, yang ada kan aja besar tuh. Bisa kali, apakah ini karena memang kiriman atau memang karena tidak dikerjakan? Ini coba kita lihat secara sekarang. Nah ini Kang Deddy ini. Yang mengalir ke Jakarta itu bukan hanya air, tetapi juga uang. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat itu membayar pajak menggunakan NPWP induk.
yang berpusat di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya itu mengalir ke Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kabupaten, kota, dan desa harus berjuang untuk apa? Satu, memperbaiki jalan yang rusak karena setiap hari dilewati oleh truk-truk besar yang mengangkut bahan material industri. Yang kedua, harus berjuang memperbaiki sungai karena tiap hari dialiri oleh pencemaran limbah. Yang ketiga, harus berjuang memperbaiki kualitas udara karena dampak dari pencemaran industri. Harus memperbaiki kualitas lingkungan karena semakin menyempitnya lahan. Dan kami lakukan itu semua dengan dana yang seadanya. Tetapi kami tetap semangat karena kami sangat mencintai daerah ini. Pak Gubernur Jakarta sekarang? Tahu Pak? Kacau. Pak Mulyadi Pak. Bukan salah. Ayo. Siapa nama Gubernur DKI? Itu Gubernur DKI. Lupa. Malah lupa. Mungkin nggak ikut ke TPS nih. Ibu itu anaknya tuh yang dagang. Ibumu malah lupa Gubernur DKI. Orang Karno, bukan ya? Saya malah lupa. Gubernur DKI itu Pramono Anung. Oh, nggak kenal saya malah Pak. Saya kenalnya Pak Dedi Mulya. Nasib Jakarta ditentukan oleh Jawa Barat. Bogor kalau alamnya rusak tenggelam itu Jakarta. Ada 10 gunung yang nahan air itu untuk pergi ke Jakarta. Masalahnya pemerintahnya dari supir oplet sampai akademisi nggak paham akar masalah ini. Apa jangan-jangan paham tapi terkendala oposisi. Politik sih lumayannya bukan kerja dari hati. 24 jam taman yang kalian buka, 1 juta pohon yang kalian tanam setiap bulannya tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan datang dengan helikopter, ajak ASN kalian pakai sepatu gunung. 1 orang bawa 1 pohon, perbaiki gunung yang ada di Bogor yang telah rusak akibat pariwisata dan komersil yang banyaknya datang dari warga Jakarta. Masa gitu aja nggak paham?